kadangkala kita itu menghadapi sesuatu permasalahan seakan-akan biaya tersebut menjadi tambahan daripada jumlah hutang. Jadi seperti hanya menggadaikan perhiasan itu nantinya kan ada peningkatan daripada nilai uang yang dihutangkan itu dengan biaya administrasi dan biaya yang sifatnya itu biaya penyimpanan. Yang saya maksudkan dengan keterangan seperti itu bukan termasuk yang namanya riba tambahan. Dengan tahu ya saya. Tidak, saya tambahan. Saya bertanya setelah ada kasus seperti ini, apa bagian itu legal? Jadi kalau legal mesti dijual itu. Saya tanya kondisi gadean itu. Gadean? Oh. Gadean mana? Yang dimaksudkan ini loh, maksud saya itu. Tadi bahas ini kan gadean itu. Nah gadean itu legal atau? Jadi kalau misalnya ada kasus sampai lupa atau hilang terus orangnya nggak tanggung jawab, ditanya pihak ketiga misalnya belum terima, nah maksudkan gitu. Kalau itu bahas tentang gitu, itu bahas. Pemerintah misalnya ada di sini ya, gajian ini kan ini kan ganti. Legal itu siapa sih mau pengen goro? Goro masalahnya enak dia juga ini. Oh, lagi nang salis iso nang murtahin. Ayo makanya enggak videonya. Istilah kan. Jadi gini. Jadi kok enek marhum ada barang gadean yang membutuhkan biaya. Biayanya itu ada ditanggung oleh pihak gadean. Kalau ada biaya seperti sapi jenengan mangan sapi niku ya mangane ya jenengan. Sedangkan nek gadekan emas itu mungkin ya bisa apa jenis penyimpanannya mungkin bayar. Kalau umumnya berangkas bayar ya. Kalau umumnya tapi kalau kan betul ngertos. Yang belum masuk. Lah nang omah mosok bayar. Yang belum masuk perhitungan di awal itu bukan termasuk riba itu kaitannya dengan biaya. Riba itu tidak ada muawadahnya, Pak. Yang dinamakan riba itu pokok gak ada muawadahnya. Lah ini kan muawadah lho wong wis njogo barang jenengan kok diarani riba ribut. Makanya teng iki ku fayujib baru bahasane. Fayujib baru adalah di hakil mutahin. Ini malah secara syariat ku kudu wajib oleh diujubkan. Dipaksa. Dijupuk duite oleh hakim. Uang jasa. Jasa ngopeni. Jasane ngopeni lah Mas mosok yo dadi ngopeni. Pakane apa lho Mas? Disimpan itu ya setahikul ujah pada idah. Cara jenengan nyimpen itu nanti. Berangkasnya tuku apa? Inalami ajib najib dalika fidanin mu'ajjar. Tapi kan ketika kita nyambung tadi ya. Kalau di penggajian yang resmi itu memang ada penggaganya. Enggak ngomongin orang ngomong aja yang tugasnya untuk menjaga dan juga ada karyawan-karyawan di situ. Dan di situ maka ketika ada biaya penyimpanan itu ya bisa diterima kelasnya. Lagi, ngenten lho Pak. Yang memvonis ini yastahiqul ujur apa tidak itu bukan kita, tapi syariat, ngenten lho. Lek kabeh modho karo karepe dhewe repot. Tadi melok karepe dhewe melok syariat. Makanya kula masih bimbang. Karena di brankas itu fikih zimisli. Ngenten lho, jenengan dititipi iki ya kudune masih simpen. Ini loh, masalahnya di situ.
Dan itu mestinya tidak yastahiqul ujrah mestinya. Meskipun ya belum ada ibaratnya. Yang berujrah juga tidak ada, yang wajib munah tidak ada, yang tidak wajib juga tidak ada. Ini logika kula mawon. Soalnya jenengan yang buat jenengan dari berangkas, itu jenengan malah taksir jenengan. Jangan malah kepekon. Maka sekali lagi itu adalah yadul amanah. Disilih ini becek bujune, Pak. Yang saya maksudkan gini Gus, ketika Sini. kita melihat dari keadaan yang umum, mereka yang menggadaikan perhiasan berupa emas di pengadian itu kan dari per bulannya itu tuh bisa dihitung. Nanti uang yang sejumlah yang sudah ditentukan itu kalau nggak salah naik 1,5% setiap bulannya. Ya, saya itu berasumsi gini, ketika jenengan tadi menyatakan bahwa barang itu perlu adanya penyimpanan dan penyimpanan itu perlu tempat dan mereka yang menjaga, maka bisa jadi asumsi kenaikan daripada uang yang sekian persen itu tidak dimasukkan dari sisi riba, akan tetapi dari sisi jasa tadi. Nah, nggih. Saya maksudkan gitu. Makanya kula matur Bapak, jasa itu yang mengiktibar itu syariat, bukan kita. Makanya tentang mereka itu ada bahasa kulfa. Kalau ada kulfa itu baru boleh ada penarikan uang jasa. Kalau tidak ada tidak bisa. Mbok jenengan arep lho iki lha jenengan makane kula ngaso jenengan manut jenengan apa manut syariat. Dan mergo di syariat yang mengiktibar ini ada manfaat ini yastahiqul ujrah itu di syariat. Bukan karepnya kita. Tapi logika niku ngoten niku wau ngapunten. Kalau murtahin itu juga yadul amanah selama belum hulul, ini nanti mestinya penyimpanannya ya tidak masalah, tidak bisa yastahiqul ujrah. Kenapa? Ya memang itu cara menyimpan ya di situ gitu. Kalau ini emas berbeda, kalau misal sapi karena dia butuh nafkah, butuh makani, butuh balik nih, niku bisa diminta. Misal dengan duit, misal mau nggak ada lah, mau ngatur, mau tanya mau ngatur, dan ini tinggi, aku sendiri nyawatan, balik Mas Bulan ini jenengan ini boleh meminta uang atas perjalanannya ini boleh. Tapi untuk penyimpanannya ini yang dan ini dua makanan itu masuk ya? Masuk? Munah makanan ini dia maksudnya? Iya Gus? Gambarannya ini? Biaya sewa atau apa? Mau tenang? Cek. Ini yang dari Islam kan nggak ada ini kan ya kata. Makanan Sudin kayak rohin. Wajib ini rohin. Tempat penyimpanan rohin kewajiban rohin. Ya maksudnya begini, kasus-kasusnya Pak Arif itu semisal penempatan itu nek gradasi Pak Arif, itu oleh Oga ditarik munah atas penyimpanan di tempat berangkas saya. Irus. Nopo ya betul no. Munah kok ini mutahin.
Boten kan Pak murtahin ta. Njaluk sing murtahin mergone berangkate murtahin njaluk. Kaget ae. Nggih. Pani. Lah itu kan sing salis toh ya Marian. Ini kan hanya salis sih opsi lek si wong dua ini setuju. Wis Nanti bisa nek wong wis telu. enggak hanya ketika tok itu ngomongnya bahwa marhun itu Munak marhun. munaknya marhun Wis ora ngomong salis. ngomong salis kan bosan mustika iku ngomongnya perkara-perkara yang dibutuhkan marhun biaya seadanya itu kewajibannya rohin ngontok. Sekalipun misal itu disalis kan ya. Ya, Pak. Saya sama kan ya makanya. Tapi dari pihak murtahin, Sing murtahin. Berangkatnya murtahin. Jaluk upah. Berangkasnya murtahin. Murtahin. Jaluk upah nek rohin. Jaluk upah ning rohin nggih nyewa berangkas. Padahal berangkasnya dhewe. Bisa kok gak? Harusnya bisa. Harusnya rawani ya. Makanya Fidin yo. Kan bagusnya itu buku sakit. Asline bahasane ning kono kan asane makanan giftin lho. Kan khusus saja boleh menitipkan itu ada jasa sewa tempat, keamanan, mungkin ya enggak apa. Tergantung apa tuh. Yang kan ini kok jadi kalau itu sebetulnya mencari celah dari yang buram menjadi jelas. Ben oleh hasil lewari. Balik berangkasnya piku. Lah iya. Buram dari jelas. Kalau di penggadian itu kan jelas. Cuma saja dari sisi toko-toko perhiasan itu juga melakukan seperti itu. Nitip barang, nitip apa gade? Anu nih bahasanya. Oh, ini kalau gade ini kalau atau sama bulan tambah sakune. Entar ada kaki itu. Udah diomong itu nama. Iya. Bulan tambah bulan ini satu. Bisa dihitung. Nah, ketika kenaikan ini tadi dimasukkan dari sisi biaya boleh, berarti nggak usah mikir Oke. nggak usah mikir mana ini itu. Karena kan itu kan ini kan biaya operasional. Biaya operasional ini kan ya sewa tempat, keamanan, bayar karyawan. Itu kan itu loh kalau Ini apa jis? Boleh no? Bayar pemikiran. Larang lho pemikiran ini Mas Samwida ini larang dhewe. Iya tasih dipadosi. Soalnya memang redaksinya ada makanan khifdin, tapi ini masih ditanyakan nih makanan khifdin ini miliknya siapa? Maksudnya itu sanu makanan khifdin ini membutuhkan tempat untuk menyewa. Nah, kalau membutuhkan tempat untuk menyewa, butuh sewa tempat untuk menjaga, maka ini yang nanti yang menyewa adalah rohin. Nah, saat ini di tangane murtahin, atau di tangane salis, di mana tangannya itu adalah yadul amanah. Makanya ini masih masih sedikit janggal, fiskal. Mungkin di atas mengatasi dibikin itu sih. Kalau sendiri. Wala yunahu arrohinu min masrahati. Lagi naik murati ngoten niku lek kene jawaban mongkon kanca. Wala yunahu arrohinu min masrahati ayil marhun kafastin wa hajmin wal mu'alajatin bi adawiyatin indal hajati la yakhidun li milkihi wa yujbuhu alaiha. Kemudian pihak penggade ini tidak boleh dicegah untuk kemaslahatan barangnya. Ini tidak boleh dicegah. Semisal ketika gadene budak ya diobati, cara sapi ya dipakani dhewe, motor ya diservisnya dhewe. Ini tidak boleh disengker oleh si murtahin. Barang gadian itu oleh berarti dijupuk. Berarti dijupuk niku Pak iki wae ngeces tak CCC. Niku boleh. Berarti ada kira-kira bukan ini bulan ini kok. Nah, yang ini kalau makan ini tidak boleh dicegah. Ini tidak boleh dicegah. Bapak ini BPKB ini wae ganti krepia ya.
Repot leher kan Mbak murah, beli kabel gak iso soalnya. Nah ini bisa. Nah ini tidak boleh dicegah oleh apa? Oleh pihak pengganti tidak boleh. Tapi biasanya malah pengkikit di sana mesti pengguna kurang kita nenek tambah uang jasa, ya repot mah ya. Kalau ngomong sepeda, orangnya kayak dia bisa sepeda. Mau senek dia enggak? Angin-angin. Ini tulisannya Sayyidina Umar, kuda Umar, kuda Khalid, ngono biar tulisannya. Wa huwa amanatun biyadil murtahin dan niki lho. Dan maghun itu amanah di tangan murtahin. Maka nilai nyewa lek makan hifdin niku panggonane murtahin janggal iki masuk akal. Mergo jenenge murtahin niku ayatul amanah. Lek ayatul amanah niku nek dijaluk sing napa? Sing duwe ya gak masalah. Mergo jenengan niku bukan mergo murtahin itu bukan memiliki barang bukan. Tapi yastahiqu saman. Yastahiqul kimah ya. Barangnya pangkat Mbak Nerokin. Oh. Lah niki mergo enten khobar ar-rahnu min rahimihi. Ai min domanihi rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi niki ana hadis. Jenengan nek gak manut niki, jenengan geger kali Kanjeng Nabi. Makanya niku tasih dipados sendiri termasuk sewa tempat saged wong. Maka dengan kejanggalan menurut niku nggih paham nggih kejanggalan niku. Pun waqala ala sati sahihaini ada yang mengatakan ini menurut syarat saya ini fala yasbutu bitalafihi sayyun min dinihi kamatil kafil bijami tawasuki. Kemudian maka mergo itu yadul amanah, maka ini tidak gugur. Kenapa? Sesuatu hutangnya ini tidak gugur atau tidak berkurang dengan rusaknya rahim yang tidak taksir. Kamatil kafir bijami tawasuk seperti meninggalnya meninggalnya orang yang mengeramut dengan jamek kumandelan atau kepercayaan. Walayat manuhu al-murtahinu ila idza ta'adda fihi. Dan murtahin pihak yang menerima gade ini tidak wajib mengganti rugi kecuali dia ceroboh. Awim tanah amin rodihi ba'dal baro'ati minaten. Utawa dia wajib nempuri murtahin wajib mengganti rugi ketika rusaknya itu setelah hutangnya sudah dilunasi tapi barang gadaiannya tidak segera dikembalikan. Ini nanti ketika barang gadaiannya ini ada kerusakan, maka ini nanti si murtahin wajib lumayan. Wa aslu fasidi kuli abdin saudara min rasidin kasofihi fidomanin wa adamihi. Kemudian asal dari kefasitan setiap akad itu munculnya dari rasid, dari kecerdasan seperti keabsahannya dalam permasalahan adanya teman atau tidak. Jadi ini mungkin bangga mimpi ini taksir teman atau lek mboten wajib, lek mboten teman tidak memijoli, tidak mengganti. Kalau jenengan ceroboh berarti nggih mengganti. Nyapa kok ngoten? Li anahu ini tadho sahihu adomana fa fasidihu auta. Karena indikasi bahwa kalau sahih saja itu mempengaruhi ganti rugi,
apalagi kalau fasid ini lebih baik, lebih happy. Makanya jenengan itu ada akad yang fasid ini sebenarnya harusnya dikembalikan Bapak. Semestinya kita jual beli online itu akadnya fasid, ini harusnya dikembalikan barangnya. Tapi ini boleh tidak dikembalikan dengan dasar ahdu bidzul rijal. Jadi perkara kalau fasid ini wajib dikembalikan. Bagus. Jadi menurut tahap ketika si bulan A dia berhutang kepada B dan dia akhirnya itu menggantikan barangnya ke B, terus ini nanti ketika B ini sebagai orang yang istilahnya diberi kekuasaan untuk menjaga barang tersebut, benar salah barangnya itu kan dibawa oleh B yang dia itu posisinya sebagai orang yang menerima gading, gitu. Yes. Nah, keterangan dengan tadi ketika barang tersebut rusak, ini yang keluar dari pun itu, padahal dia sudah mengeluarkan uang, dia tidak berkewajiban mengganti, tapi dia tetap rugi. Pengeluaran uang itu apa Mas? Orang kan mengeluarkan uang Mas. Mengeluarkan uang untuk dijaga itu Mas. Apa maksudnya? Barangnya tadi tuh, kalau barang ini si A utang kepada si B, terus si A itu menggantikan barang kepada B sebagai jaminan itu. Nah, otomatis barangnya itu ada di B. Nah, ini tadi ketika tidak terjadi kecerobohan kan sifatnya itu tidak mengganti dari barang tersebut. Yang jadi saya itu kurang paham, bagaimana dengan utangnya itu? Utangnya apa enggak, Pak? Utangnya apa enggak? Utangnya apa enggak subur. Ora kok utangnya babar mboten. Dhek niku wajib ngijoli barangnya. Cuman ki utangnya apa enggak hiji. Mergo niki mboten ngomongin utangnya lebar nang mboten. Niki mek ngijoli barangnya kuncinan sapa. Dan dari bawah dan semakan hifdil jadi wak mesti niku contohnya nggih kandang titik. Niku biaya pembuatan kandang niku ditanggung oleh Robin. Belum ada yang mengatakan berkas. Kandangnya tempat sebagai penyimpan. Nah ini bahasanya pembuatan kandang. Benar. Maksudnya itu kan ada dua kemungkinan kan. Mestinya kalau memang dia itu memang sudah terbiasa menerima gaji, kan itu menyiapkan fasilitas. Cuma fasilitas itu diambilkan ada pembiayaan apa tidak, nah itu yang menjadi. Nanti sebenarnya ada celah Pak Jo. Di sini ada makanan 15. Cuman makanan 15 ini ketika itu sudah ada dan itu milik murtahim ini menjadi janggal, betul? Menjadi janggal. Dipatasi dari pagi. Oh ini Pak Mawon, semoga ratamu dan gak dijawab. Langitan sih, kalau ibdalnya enggak mau nih Gus. Ya Gus, Soalnya tas bingung. Semua sih wong kalih nih Mbak Magus soalnya mesti dari panggil. Pesan Pak Arif nih dengan Mas Gus Langitan bahwa ibdalnya Langsung aja lah ya. Sengaja ngenteni oleh. Entar kesane ini langsung eftak. temakna Gus, karena dia ngopi lho Gus. Nganu lho Pak. Kalau nanti didhawuhi sah. Gus, al-ibarah itu biqadil hajat. Jadi didelok hajate piye? Lek masuk ya oke metu ibarate ngono lho. Lek mboten ya mesti angel-angel ngono piye.
Nek ndelok hajate iki. Tapi panggil sing ndak tamat ya diaturne lho Gus. Ana nggih, dadi kontin wong aw adamuhu fa fasidukata. Li ana wadi ayati asbataha bil malik karena memang serah penyerahan kekuasaan dalam hal ini itu adalah dengan izinnya mati. Walam yaltazim bil aqdi dumanan fal maqbudu bi fasidin bai'un. Maka barang yang diterima yang disebabkan kefasidan itu adalah atau peminjaman matmunun atau peminjaman yang harus dikembali. Wa bi fasidin rahnun au hibatun ghairu matmunin. Sedangkan dengan yang fasid itu adalah rahn atau hibah. Ini bahwa mau coba. Wah, harus saya coba. Apa satu kalau Wasul taqanu. wa kharaja bi ziyadati min rasidin maula sadara min ghairihi dan dikecualikan dari tambahan musnad yaitu lafaz rasid yaitu ketika akad itu keluar dari selainnya rasid. Mala yang tadi sahihahu adumana fa innahu madmunun wa nabat bi ziyadati aslun takan ashab ala annahu qad yakhruju andalika masailun kemudian niki tidak menyebabkan keabsahan zaman dan musonef ini mengingatkan dengan tambahnya yaitu aslun takan ashab dari asal yang mengikuti ashab bahwa sesungguhnya terkadang itu keluar dari hal tersebut beberapa masalah. Masalah itu apa minal awali malau kola korotuka ala anari hakulahu li fahuwa kirodun fasidun. Contohnya yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mengatakan aku kerja sama tapi bagine engko tak pek kabeh. Lah mungkin iki kira fasid. Ini gak iso diarani kerjasama. Wala yastahiku al amilu jutan. Lah wis model ngoten niku akote fasid tapi amil niku mboten yastahiku ujur. Tidak berhak mendapatkan ujur padahal sudah beramal. Karena memang akadnya seperti itu. Wama lau sodaro akdu dhimah min ghairi imam fahuwa fasid. Dan sesuatu akad yang keluar dari dhimah, akad jaminan yang terbitnya tidak dari imam ini juga fasid. Jadi ngomong akdu dhimah ini kalau penjagaan orang-orang kafir kok. Itu kok gak ada imam itu akadnya fasid. Wala jizyata fihi ala dhimmihi. Dan tidak ada kewajiban jizyah atau membayar pajak bagi dhimmi. Contohnya pun ngaten aku termasuk fasid. Misalkan si fulan gadai utang beratus katakanlah 100 juta kalian belum. Nah, pulau niku ngomongnya utangmu lunas, lek anakmu ki mau mbok serane iki nyapuk. Lagian tidak rapi mah. Iku nopo fasid. No nek. Cedak iki lho oleh barok tapi jare bapak. Nah ya ada tetap kok pihak perkara-perkara sing nyebabne dhek tetep keadaane barang kuwi setengah saking tapi kan raksane kan berarti mau pengen. Nah ya makanya
iki kan yo Ngopeni masak. Lah tapi nek nyimpen. Kena kok. kok kampung iki ora. Soalnya murtahnya ya dulu amanah. Hanya kan masalahnya kan Justru dia gak neng kono malah taksir. mari barangnya nang kono. Nah ini makanya Nek barang nang kono ra iso, nek barangnya asline nang rohin. Dewe yang iso. Kamare kan di mana kan masalah tempat kan sepakatan yo. Ngene mari iki. Iso ning ngene rohin iso ngene anu gak keren. Ning lho waktu panggenane anu lho warung. Nek panggene ning anu yo masalah iki yo urusane bukan gitu kan memang yo yadul iki lah ini rohin. tapi lek angin rohin tak nitip ning namu nyiwa ngono nek Rohin muni ngono nyewa. iya dene ngono asli digawe ning kene Rohin iki rohin. Ya tapi nang murtah ini ya dulu amanah. lah yo makalah nggih murtahin berarti gak nek berarti kudu ngene ning kono Gini nih. dene berangkas mung kan lagi Ya iya, malah gak berangkas kan malah oke malah taksir malah. Iya. Kuwi mari dulu, yang sedih. Kok anek rapi-rapi bareng mau nyapa? Lu mancing ingkang nomor gantilan lho jawabannya ra mung lu mancing. Utangi kakak dianggap lunas nek anak iku mau oleh tak. Ku napa termasuk dengan sing Sah. Jamal kok jadi AKP itu wis berjalan apa mulai awal waktu transaksi awal? dibrok bisakti berjalan. Ya lu. Itu ada orang iso bayar. Siap libronya kata-kata lagi rasio perusahaan. Ora diperkosa dirapi. Lagi maksudnya kan pemaksaan lagi. Makanya Jauh licur. dikutunya dengan diusir toh. Kata itu paling mungkin Gus. Oleh ini. udah gelem ya Sebenarnya syarat rukun ini terpenuhi. Soalnya Ebro ini gak ada syarat, mati ngeten Ebro ini syarat rukun ini mek penak, Ebro ini syarat rukun ini siji, duwe utang. Gus, tekono yang budi to Pak Ari. Serengan monggo. Kami nasani asika. Kemudian yang dikecualikan lagi yaitu ada zakat. Faminahu la yamanu kula minasyarikaini amal akhari ma'asihatiha. Karena sirkah dalam masalah sirkah ini orang lain syarik itu tidak akan tidak akan ada tuntutan ganti rugi dengan cara dia mengamankan perkara yang miliknya sekutunya dengan ini akadnya sah. Wayat manu